Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Hari ini adalah hari yang istimewa, mengingat kita mengikuti liturgi internasional, liturgi dunia, sekaligus juga liturgi nasional. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita hari ini memperingati atau diisi dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia, sekaligus Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan ini, menjadi sebuah perenungan yang mendalam di dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu itu Tuhan, besar harapan kami, Engkau membentuk karakter kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang berani bersaksi, orang-orang Kristen yang mampu menampilkan sebagai murid Kristus yang sejati. Dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kami, di situ kami jadikan sebagai ladang pelayanan dan sarana untuk menjadi garam dan terang dunia. Melalui firman-Mu itulah kami diteguhkan akan panggilan kami itu Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini sungguh-sungguh menggugah, menyegarkan, meneguhkan iman kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang bersukacita. Pengajaran kami teguh tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang muncul dari berbagai segi, khususnya di sosial media. Terima kasih Tuhan. Sungguh kepadamu-lah kami mohon pimpinan, bimbingan, dan arahan dari Roh Kudus untuk kami memahami firman Tuhan. Bukalah mata hati kami, telinga kami, perasaan kami, mood kami, emosi kami, untuk siap mendengarkan firman Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah jadilah yang pertama dan mau melayani. Teks firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah yang pertama dan mau melayani. Tema untuk memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Saudara-saudara, hal ini dilakukan supaya kita sebagai orang-orang percaya di seluruh dunia digiring untuk kembali kepada sebuah memori, kenangan bahwa Tuhan pernah menyuruh kita orang-orang percaya melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam konteks perjamuan kudus. Dengan itu kalau dilakukan seluruh dunia, itu berarti ada satu kesatuan. Bahwa kita tertuju kepada satu nama yang agung, yaitu Yesus Kristus.
Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, maha mulia, maha agung, yang turun ke dunia menjadi seorang manusia, mengambil posisi sebagai seorang budak, mengosongkan diri, itu semuanya dilakukan untuk supaya kita manusia mau menjadikan Yesus itu sebagai model. Mau menjadikan Yesus itu sebagai sebuah penggerak bahwa kita harus menjadi orang-orang yang merendahkan diri. Berbeda dengan laku hidup dunia hari ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan hari ini dunia itu tampaknya tidak mengenal namanya kerendahan hati. Kalau orang Jawa ngomong adab asor begitu ya. Itu bicara tentang sebuah posisi, bagaimana seseorang itu mau menempatkan diri berada di bawah daripada yang lain. Dan mengambil posisi di bawah, merendahkan diri itu tidak enak, tidak nyaman. Maka orang itu paling benci kalau disuruh merendahkan diri. Maka orang itu tidak suka dengan punya hidup atau laku prinsip hidup yang rendah hati. Dunia mengajarkan manusia hari-hari ini bahwa seseorang itu kalau tidak punya hasrat untuk menguasai, maka orang itu bisa dikuasai lalu mati dan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kamu dikuasai, kamu harus menguasai. Sebelum kamu itu rendah hati, kamu tidak boleh lemah. Kamu harus menjadi orang-orang yang lebih. Bukankah hari ini itu orang suka dengan validasi dikatakan orang yang paling? Oh, ini si paling tajir, si paling cantik, si paling tampan, si paling kaya, si paling benar. Yang paling itu paling suka disukai oleh dunia ini. Nah, ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hasrat untuk menjadi yang paling pertama, paling utama, paling tinggi, dan paling yang lain itu, saudara-saudara. Ini sangat berlawanan dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya umat Tuhan itu memiliki value atau punya spiritualitas, yaitu rendah hati. Bukan hasrat untuk saling menguasai, tetapi hasrat untuk saling melayani. Di sini dalam kekristenan terkenal dengan prinsip-prinsip kepemimpinan, namanya servant leadership. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu sebenarnya dia itu ada pelayan. Seorang pelayan yang memimpin sekaligus seorang pemimpin yang rela dan sukacita untuk melayani. Jadi di sini saudara-saudara, marilah kita bersama-sama merenungi apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam pengajarannya di Injil Markus di sini, yang diberikan kepada ke-12 murid itu. Saya kira ini tidak sekedar 12 murid ya, ini hanya simbolis saja, tetapi ini ada ditujukan kepada orang yang ada pada waktu itu, tetapi lingkaran pertamanya itu adalah 12 murid itu. 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara-saudara, yang pertama adalah jadi yang pertama untuk rendah hati. Jadi yang pertama untuk rendah hati. Sekali lagi, dunia itu tidak suka dengan prinsip rendah hati. Orang yang rendah hati itu selalu dicemooh menjadi orang yang lemah. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang tidak punya masa depan. Istilah trennya itu sudah di situ enak-enakan, kita serba nggak enakan gitu. Maka kita bisa diganyang. Oleh karena itu jangan rendah hati. Kita harus punya ambisi untuk menguasai. Nah, itulah dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan dan diteladankan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang rendah hati, itu harus kita ambil. Kemudian kita aplikasikan, terapkan di dalam hidup kita. Lalu itu menjiwai setiap laku hidup kita dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Kita dipanggil untuk menjadi orang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang spiritual. Memiliki kedewasaan. Dan orang ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah percakapan. Mungkin Tuhan Yesus itu
berada di depan begitu ya. Kemudian muridnya itu kasak kusuk begitu ya. Mereka sambil ngobrol nggak jelas begitu. Tetapi lama-lama obrolan yang tidak jelas itu mulai meruncing menjadi satu pertanyaan, siapa yang paling berkuasa? Siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling terbesar? Siapa yang paling dekat dengan Tuhan Yesus? Siapa yang paling? Itu menjadi topik yang hangat. Mungkin sampai rumah itu belum selesai. Maka Tuhan Yesus itu memberikan sebuah pengajaran. Ya, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Biasa di rumah itu ya, ia bertanya kepada mereka, apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Ya, di tengah jalan itu mungkin ngantuk atau gimana gitu ya. Kok terjadi sebuah perdebatan yang panas tentang siapa yang terbesar. Kalau orang bicara posisi itu saudara-saudara, selalu itu perdebatan yang panas. Selalu perdebatan yang penuh dengan kebencian. Penuh dengan kata-kata yang sarkastis, kata-kata yang kasar, kemudian sukanya ngegas, itu kalau bicara tentang posisi. Ini mirip seperti konteks politik. Orang itu kalau berebut kekuasaan, segala cara akan dilakukan asal berkuasa. Ironisnya ini juga terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bicara tentang posisi, kalau orang itu sudah mengatakan siapa yang paling besar, sebenarnya ungkapan itu sudah provokatif. Jangan coba-coba saudara bicara ini di depan gereja. Di dalam komunitas gereja kalau ada orang saya yang paling besar, itu akan provokatif. Saudara kalau ngomong begitu di dalam konteks keluarga akan menimbulkan iri hati, kecemburuan. Kalau saudara bicara itu di dalam konteks sosial bermasyarakat, pasti terjadi perdebatan yang panjang. Jadi ini benar-benar provokatif. Ini tidak mencerminkan sebuah sikap yang rendah hati. Ingin menonjolkan diri sebagai orang yang terbesar. Itu tampaknya ada di tiap hati para murid itu. Mereka memperdebatkan. Jadi di sini kalau berdebat itu kan tidak melibatkan 1-2 orang. Tapi beberapa orang. Di sini murid Tuhan Yesus diajarkan supaya mereka itu menjadi orang yang rendah hati. Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Saudara-saudara, kalau orang itu ingin menjadi orang yang melayani, orang yang pertama, orang itu harus orang yang rendah hati. Dengan merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan dan melayakkan. Dunia menekankan pentingnya kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, pamer, flexing, achievement, macam-macam. Tetapi firman Tuhan menekankan kita supaya kita itu rendah hati. Rendah hati itu sebenarnya sama dengan kata humus ya, saudara-saudara. Kalau di dalam pertanian itu kan ada humus. Jadi daun-daun itu selama berada di atas pohon, ya dia ada di situ. Tetapi ketika dia jatuh ke tanah, merendahkan diri ke tanah, dia akan berdiam diri, terurai dengan berbagai macam hal. Disitulah dia menjadi pupuk, hidupnya berdampak. Orang yang rendah hati, hidupnya itu membawa dampak. Menyenangkan orang, berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang ingin hasratnya yang terbesar, yang paling besar, paling rohani, paling dekat dengan Tuhan. Orang yang butuh validasi seperti itu justru tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah dosa pertama itu bicara dosa yang tinggi hati? Di mana Adam itu ingin meninggikan diri, menyamai Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita seperti Tuhan Yesus, merendahkan diri, rela disalib. Disitulah kehidupannya membawa dampak yang dahsyat bagi kita sampai diri kita diselamatkan. Dalam hidup bergaul, bergereja, bermasyarakat, bekerja, berbisnis, berusaha, berelasi dengan siapapun, orang pasti suka dengan
sikap rendah hati. Dimanapun. Tapi tampaknya ini menjadi redup dan pudar seiring dengan perkembangan zaman. Tetapi melalui mimbar ini saya ingin menguatkan lagi bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen adalah orang yang rendah hati. Yang kedua, jadi yang pertama untuk melayani. Saudara-saudara, melayani di sini bicara tentang sebuah tindakan mirip seperti seorang budak. Di sini dipakai bukan diakonos, tetapi di sini dipakai itu ada doulos. Mencerminkan Yesus yang mau membasuh kaki para murid. Yang itu adalah pekerjaan seorang budak. Di sini Tuhan juga bicara tentang anak, itu juga anak itu memang paidia bisa. Tetapi juga bisa berarti doulos, yaitu kehidupan yang menghamba. Jadi kalau orang itu mau menjadi yang terbesar, maka orang itu punya kesediaan dengan merelakan dirinya melayani. Melayani adalah sebuah value yang ada di dalam kehidupan Kristen. Orang-orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Lebih sungguh melayani Tuhan karena apa? Tuhan lebih dulu melayani kita. Dia sudah dulu menjadi seorang doulos, menjadi seorang budak yang selalu siap sedia melayani. Di sini Tuhan Yesus juga di dalam konteks kehidupan bersama dengan murid-murid itu, Tuhan itu tidak minta dilayani, saudara-saudara. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi secara langsung para murid itu bisa melihat dengan keseharian. Dengan mata kepala sendiri dia itu menyaksikan dinamika gerak hidup Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan itu memang melayani. Dan tidak pernah mengungkapkan sebuah kata-kata yang provokatif. Saya yang terbesar. No. Tetapi inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang-orang Kristen. Marilah kita itu saling melayani satu dengan yang lain. Itulah yang dikatakan kita itu adalah orang yang terbesar. Beda bukan dengan yang ada di dunia ini? Orang kalau menjadi yang terbesar, orang itu punya syarat. Kalau saudara masuk bekerja, orang itu pasti punya syarat-syarat tertentu. Oh berarti ini brilliant, orang ini benar-benar terbesar. Kalau saudara di bidang akademis, saudara itu bidang terbesar. Kalau sudah mencapai profesor, mendapatkan gelar doktor, serah itu honoris causa dari mana. Yang penting ada itu stempel itu. Itu sudah merasa dirinya besar, bahkan merasa dirinya terbesar. Bukan sekedar teori, bukan sebar validasi, bukan bicara tentang kata orang. Tetapi yang terbesar di hadapan Tuhan itu adalah orang yang pertama, yang dengan sukacita dan mau untuk melayani. Stressing pointnya di sini itu action, saudara-saudara. Bukan ngomong-ngomong, bukan gelar yang menempel, bukan achievement itu. Enggak, tetapi action. Action yang terjadi pada saat itu atau sekarang ini, saat ini. Banyak orang hari ini tidak pelayanan. Tetapi masih menyombongkan, dulu saya tuh pelayanan gini. Dulu. Nah sekarang enggak pelayanan. Dulu menjadi terbesar, sekarang justru jadi yang terakhir. Bahkan terabaikan, terlupakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu senang dengan orang-orang yang melayani. Pelayanan itu ada menandakan bahwa kita itu meneladani Tuhan Yesus. Yang hidupnya itu tidak pernah minta untuk dilayani, tetapi hidupnya ada dan diabdikan untuk melayani orang Yahudi, orang Samaria, orang yang percaya, orang yang tidak percaya, bahkan orang Romawi. Tuhan Yesus ada dan pelayanannya itu menembus batas. Tidak cuma sekat di Israel, kebanggaan orang Yahudi, tidak. Tetapi dia itu kasih dan pelayanan itu mengatasi sekat-sekat batas orang-orang Israel yang pada waktu itu. Makanya ketika dia itu pelayanan, percakapan ada dengan orang Samaria itu, orang itu heran. Ketika Tuhan Yesus mengadakan percakapan dengan pemungut cukai itu, orang-orang itu heran.
Tuhan Yesus mengadakan percakapan pelayanan dengan orang Romawi. Orang-orang itu heran. Kenapa? Tidak biasanya. Yesus itu melayani dengan totalitas. Yesus ada melayani untuk semua. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Marilah kita punya sebuah tindakan-tindakan konkret sebagai sarana pelayanan kita. Contoh untuk konkretnya gini, saudara. Saudara bekerja di mana? Saudara sedang menjalin bisnis usaha di bidang apa? Saudara itu terlibat di dalam asosiasi apa, komunitas apa, saudara-saudara. Jadikanlah itu sebagai ladang untuk melayani mereka. Jadikanlah itu ladang untuk bersaksi dengan cara apa? Melayani mereka semua. Dan terlebih lagi saudara akan dikuatkan pelayanan satu dengan yang lain apabila saudara melayani di gereja. Melayani di gereja itu sebagai sarana penguatan, peneguhan, kemudian enrichment, ya, pengayaan supaya orang itu makin bergairah melayani Tuhan di luar tembok gereja itu. Pelayanan tidak punya intensi mengatakan siapa yang terbesar. Pelayanan itu kalau dikira ini budak ya, tidak ada budak itu ngomong yang paling besar ini. Tidak ada boro-boro ngomong begitu. Hidupnya itu fokus kepada tuannya. Hidupnya seperti seorang prajurit fokus kepada komandannya. Dia tidak memikirkan yang lain. Dan dengan menyenangkan Tuhan itu melayani apa? Melalui pelayanan dan menunjukkan dirinya yang terbesar itu bukan dengan validasi perkataan orang tetapi melalui tindakan melayani itu. Saudara-saudara, kita harus melayani ya karena Tuhan Yesus itu sudah terlebih dahulu melayani kita. Saudara kan suka ngomong God bless you, Tuhan memberkati gitu kan? Nah itu tuh artinya Adonai Berechecha gitu ya. Itu artinya Tuhan itu melayani engkau dengan cara apa? Membasuh kakimu. Itu arti asalnya. Literalnya begitu. Jadi saudara yang diberkati. Saudara itu yang sudah dilayani Tuhan. Dan kita harus menjadi pelayan Tuhan. Yang ketiga, jadi yang pertama untuk yang terakhir. Loh, pertama kok yang terakhir? Ya ini untuk membalikkan nilai-nilai duniawi. Bahkan orang yang pertama, yang utama, yang tertinggi, yang pertama itu dahulu itulah yang dihargai. Yang terakhir tampaknya enggak. Oh, Tuhan itu melihat dengan holistik keseluruhan. Manusia memandang secara spasial, setengah-setengah, separuh-separuh, antar bagian tidak bisa menyeluruh. Tetapi Tuhan kalau melihat kehidupan kita itu total. Kalau orang belajar, mereka mengejar untuk yang pertama. Tuhan ngomong yang terakhir, ya. Di sini dikatakan, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Di sini Tuhan Yesus menghubungkan yang terakhir ini dengan keberadaan anak kecil yang ada di situ. Kita tidak tahu ya, kadang-kadang saya mikir kok tiba-tiba ada anak di situ. Padahal atasnya itu kan ngomong 12 muridnya. Tetapi ternyata ada anak di situ. Ini menandakan bahwa di situ tidak sekedar 12 murid gitu. Ada orang lain dan ternyata ada anak. Lalu Tuhan Yesus ini membuat sebuah apa namanya? Perumpamaan tetapi melalui tindakan ya. Atau istilahnya tindakan simbolik dengan merangkul dan mengambil anak itu. Sebuah tindakan simbolik yang ingin menjelaskan apa yang ingin diajarkan dari sebuah tindakan yang sederhana itu. Diambil sebuah pengajaran yang mendalam. Ya. Siapa yang menyambut seorang anak seperti ini, ya, dari memeluk yaitu ya, di dalam namaku ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, seperti seorang anak, tidak ada ambisi macam-macam, tidak memilih posisi, tidak berargumen macam-macam dan tidak ada iri-irian siapa yang paling besar, begitu ya. Orang yang pure kan begitu. Tetapi dengan perkembangan zaman ini kan orang selalu berkompetisi. Hidup kita itu hidup sebagai sebuah arena. Nah, ketika Tuhan Yesus membentuk komunitasnya bersama dengan 12 murid itu mengisi komunitas bersama dengan Tuhan Yesus itu sebagai sebuah arena.
Arena itu menandakan bahwa orang yang ada di arena itu, orang itu berkompetisi, saling menjatuhkan. Nah, ini berbeda dengan anak. Anak itu minim seperti itu. Seorang anak yang pure, dia itu ambisinya mungkin nihil, saudara-saudara. Yang ingin ditekankan di sini adalah keberadaan anak itu menunjukkan yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Hari ini adalah hari yang istimewa, mengingat kita mengikuti liturgi internasional, liturgi dunia, sekaligus juga liturgi nasional. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita hari ini memperingati atau diisi dengan Hari Pekabaran Injil Indonesia, sekaligus Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan ini, menjadi sebuah perenungan yang mendalam di dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu itu Tuhan, besar harapan kami, Engkau membentuk karakter kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang berani bersaksi, orang-orang Kristen yang mampu menampilkan sebagai murid Kristus yang sejati. Dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kami, di situ kami jadikan sebagai ladang pelayanan dan sarana untuk menjadi garam dan terang dunia. Melalui firman-Mu itulah kami diteguhkan akan panggilan kami itu Tuhan. Kami mengucap syukur biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan ini sungguh-sungguh menggugah, menyegarkan, meneguhkan iman kami, sehingga kami menjadi orang-orang Kristen yang bersukacita. Pengajaran kami teguh tidak diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran yang muncul dari berbagai segi, khususnya di sosial media. Terima kasih Tuhan. Sungguh kepadamu-lah kami mohon pimpinan, bimbingan, dan arahan dari Roh Kudus untuk kami memahami firman Tuhan. Bukalah mata hati kami, telinga kami, perasaan kami, mood kami, emosi kami, untuk siap mendengarkan firman Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah jadilah yang pertama dan mau melayani. Teks firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal 9 ayat 33 sampai 37, demikian firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setibanya di rumah, ia bertanya kepada mereka, apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku.